Para pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami, persembahan dari Reform Broadcasting Ministry atau RBM yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau STTRI, yang dulu bernama Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia atau STTRII. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk langsung ke dalam pertanyaan yang ke-76 dalam Katekismus Heidelberg. Nah, kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Maka pertanyaan nomor 76 dari Katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Apa arti makan tubuh Kristus yang disalibkan dan minum darahnya yang ditumpahkan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjamuan kudus kita melihat bahwa seringkali dikutip beberapa bagian di Alkitab, misalnya seperti Markus 14 tentang penetapan perjamuan malam di ayat 22. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dan kemudian dia juga berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu, darah perjanjian, ya, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang," dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan menerima atau makan tubuh Kristus yang disalibkan, minum darahnya yang sudah dicurahkan? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah sebagai berikut. Artinya bahwa kita menerima seluruh penderitaan dan kematian Kristus dengan hati yang percaya. Dan dengan demikian, kita memperoleh pengampunan dosa-dosa dan hidup yang kekal. Di samping itu, bahwa kita makin lama makin dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang tinggal dalam Kristus maupun dalam kita. Memang Kristus ada di surga dan kita di bumi. Namun, persatuan itu membuat kita menjadi daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya, serta hidup dan diperintah oleh satu roh untuk selama-lamanya. Sama seperti anggota-anggota tubuh hidup dan diperintah oleh satu jiwa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Katekismus Heidelberg menjawab dengan begitu teliti, dengan begitu singkat dan jelas. Sebenarnya yang ingin diajarkan di sini adalah satu prinsip bahwa ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus, kita tidak boleh berandai-andai dengan mengatakan bahwa roti yang kita terima yang berwarna putih ini adalah betul-betul tubuh Kristus, yaitu dagingnya, darahnya yang kita minum. Juga termasuk pula anggur atau jus rasa anggur yang kita minum. Tetapi saudaraku, jelas sekali bahwa ini adalah tanda yang menguatkan kita, tanda yang terlihat dari anugerah Tuhan yang tidak terlihat. Nah, waktu kita melakukannya itu adalah sebuah simbol dari ketaatan kita kepada Tuhan. Satu simbol dari anugerah yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus sendiri. Dan simbol ini kita lakukan karena Tuhan ingin kita melakukannya. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup dengan simbol. Kita hidup dengan hal-hal yang simbolik. Sebagai contoh, ketika kita akan berpisah dengan orang lain, dengan orang yang kita kasihi mungkin, maka kita melambaikan tangan. Nah, lambaian tangan ini adalah simbol bahwa kita ingin mengatakan sampai berjumpa kembali, baik-baiklah engkau di sana.
Atau saudaraku, misalnya kalau kita naik dalam bus, ya. Naik dalam bus, mungkin itu bus Kopaja atau bus Metro Mini atau bus yang lain di kota-kota yang lain. Dan saudara, ketika sudah duduk di sana, sudah menikmati perjalanan, dan ketika mendekati tempat saudara ingin berhenti, maka saudara akan berdiri dari tempat, dan saudara memberikan kode kepada sang kondektur. Bisa dalam bentuk bunyi-bunyian, ya, kita mengetokkan jari kita atau uang receh kita di salah satu dinding dari bus itu, ya, dengan bunyi tertentu, saudaraku. Atau kita memberikan tanda, ya, anggukan kepala atau mata yang sedikit melotot, ya, sekalipun tidak dengan marah, saudaraku. Kita ingin tunjukkan bahwa saya mau berhenti, dan itu kita tidak lakukan dengan kata-kata. Seringkali kita lakukan dengan bahasa tubuh yang sebenarnya merupakan simbol untuk menyatakan makna tertentu kepada orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, simbol ini tidak bisa dihindarkan dalam hidup. Setiap orang berbahasa dengan menggunakan simbol. Bahkan suara kita, intonasi, dinamika, kata-kata yang keluar dari mulut kita, desahan-desahan, itu adalah simbol tertentu. Ya, semuanya mempunyai arti dan makna. Demikian pula dengan tulisan. Di sana ada huruf dan abjad. Semuanya adalah simbol. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam berkomunikasi dengan Tuhan pun itu sangat kaya dengan simbol. Hidup kita itu hidup yang penuh simbol, saudaraku. Tapi kalau simbol itu menjadi kosong, simbol itu dilakukan tanpa arti yang sungguh-sungguh, maka kita katakan komunikasi itu komunikasi yang tidak berintegritas. Karena apa? Yang di luar berbeda dengan yang di dalam. Dan di sanalah muncul banyak miskomunikasi dan seterusnya. Ketika kita berdoa, kita menutup mata, melipat tangan kita, mungkin sambil bersujud, itu adalah sebuah simbol. Menunjukkan betapa kita hormat kepada Tuhan, betapa kita ingin datang kepada Tuhan di dalam kekusukan, ya, dalam konsentrasi yang penuh. Tetapi kalau kita hanya melakukannya, tetapi tidak ada jiwa yang betul-betul mencari Tuhan, nah itu juga tidak ada gunanya. Nah, saat ini kita kembali kepada sakramen perjamuan kudus yang adalah simbol yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Nah, saudaraku, kalau kita hanya melakukan sakramen ini hanya karena kebiasaan, kita tidak mengerti artinya, dan bahkan ketika kita mengalaminya, kita tidak mempunyai hati yang berdoa kepada Tuhan, atau kita tidak mempunyai hati yang sedang berkomunikasi dengan Tuhan, maka simbol itu akan menjadi percuma. Tanda-tanda yang kosong. Seperti Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13. Sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, aku bisa melakukan ini dan itu, semuanya itu seperti gong yang bergemerincing, tetapi tidak ada isinya, tidak mempunyai substansi. Ya, segala sesuatu yang kelihatan kalau tidak mempunyai meaning atau arti, maka semuanya sia-sia. Maka sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, harus betul-betul mengerti arti ketika kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Itulah sebabnya didahului dengan pertanyaan, apa artinya makan tubuh Kristus yang disalibkan? Apa artinya minum darahnya yang ditumpahkan? Apakah kita itu makan seperti kita makan roti, makan nasi? Apa waktu kita makan itu sama seperti kita itu minum jus, minum air putih? Apakah betul tubuh Kristus, daging Yesus yang disalibkan, itulah yang kita makan? Apakah memang darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib itu yang kita minum? Apakah memang Tuhan Yesus ingin kita melakukan seperti itu? Makan daging dan darahnya, betul-betul daging dan darah Yesus 2000 tahun yang lalu? Tentu tidak, saudaraku. Tuhan Yesus memberikan kepada kita perintah ini bukan untuk berpikir dengan cara demikian. Dan karena memang tidak mungkin. Daging Yesus sudah tidak ada, ya, sudah kembali ke surga, bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Darahnya yang tercecer di salib juga sudah tidak bisa kita temukan lagi, sudah menjadi debu dan abu. Lalu apa artinya?
Ketika Tuhan Yesus berkata, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Maka di sini Katekismus Heidelberg mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab tentang hal ini. Bahwa dikatakan makan tubuh Kristus yang disalibkan, itu artinya kita. Sama seperti kita makan makanan roti itu, saudaraku, kita itu menerima seluruh penderitaan dan kematian Kristus dengan hati yang beriman. Dan dengan demikian kita memperoleh pengampunan dosa, ya, dan hidup yang kekal. Sehingga saudaraku, waktu kita menerima perjamuan kudus itu, marilah kita mengingat akan apa yang Kristus kerjakan, penderitaannya, ya, dan semuanya itu Tuhan ingin supaya kita itu terus-menerus mengingat dan segar dalam pikiran kita bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Yesus yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang saat ini simbolnya saya lihat, simbolnya saya bisa pegang dan raba, dan simbolnya bahkan saya makan dengan mulut saya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kristus memberikan sarana perjamuan kudus ini kepada kita, supaya saudara dan saya terus-menerus hidup di dalam kebebasan dari dosa. Hidup sebagaimana orang yang diampuni dari dosa-dosanya. Menerima hidup kekal bersama dengan Allah. Hidup yang sesungguhnya. Nah, saudaraku, simbol arti berikutnya adalah bukan hanya kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan sehingga kita penuh dengan ucapan syukur, tetapi kita juga harus tahu, sadar sebuah realitas bahwa saudara dan saya yang menerima perjamuan kudus itu dengan iman, kita sudah dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam Kristus maupun dalam kita. Jadi ada satu mystical union, ada persatuan yang tidak terucapkan dengan kata-kata, bahkan tidak bisa kita mengerti dengan pikiran kita, yaitu bahwa saudara dan saya ketika kita menerima penderitaan Kristus di kayu salib, kita itu sudah berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam kita. Ada penyatuan. Sama seperti sebuah spons, kalau kita masukkan ke air, spons itu ada di dalam air itu juga memenuhi spons. Sama dengan ketika saudara dan saya itu makan nasi, katakanlah. Waktu kita memakan nasi itu, saudaraku, nasi itu akan dicerna, melebur, dan kemudian dibagikan ke seluruh bagian tubuh kita dengan porsi yang proporsional. Sehingga tidak ada dalam tubuh kita yang tidak dipengaruhi oleh nasi yang kita makan. Nah, sama seperti halnya itu, saudaraku, kita itu memakan roti dan anggur perjamuan kudus. Dengan satu iman, dengan menyadari kenyataan bahwa saya menerima Kristus di dalam hidup saya, sebagaimana Kristus menerima saya di dalam hidupnya. Saya ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam saya. Nah, saudaraku, memang Kristus ada di surga dan kita di bumi. Namun, persatuan itu dilakukan di dalam Roh Kudus. Jadi ada spiritual union. Saudara dan saya saat ini tidak mengalami physical union with God. Ya, physical, secara fisik. Tidak, saudaraku. Karena bukan itu yang menjadi concern utama dari Kristus. Tetapi yang menjadi concern utama dari Kristus adalah secara spirit kita, roh kita diperbarui. Nah, nanti suatu saat, ketika nanti kita bertemu dengan Dia kedua kalinya, Dia akan memberikan kita tubuh, daging yang baru. Dan di sanalah kita menikmati kesatuan dengan Kristus, persatuan dengan Kristus yang sempurna. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang Kristus ada di surga dan kita di bumi. Namun, persatuan itu membuat kita menjadi daging dari daging Kristus, tulang dari tulang Kristus. Bersatu. Dia milik kita, kita menjadi miliknya. Hidup kita diperintah oleh Roh Kudus, Roh Kristus, sampai selama-lamanya. Sama seperti anggota-anggota tubuh hidup dan diperintah oleh satu jiwa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sungguh indah perjamuan kudus ini.
Sehingga ketika kita melihat, marilah kita tidak melihat, menikmati ya pengalaman itu dengan pikiran yang blank atau kosong. Tetapi lihatlah, kasih Tuhan dinyatakan di sana. Persatuan dengan Tuhan sudah terjadi dan terus-menerus harus kita hidupi. Dan Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus adalah Roh yang hidup, yang memimpin kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kiranya Tuhan memberkati hidup saudara sekalian. Dan kiranya Roh Kudus-Nya senantiasa menuntun sehingga kita boleh dimengertikan, boleh semakin mengerti akan misteri penyatuan umat percaya dengan Kristus yang akan berlanjut dalam kekekalan ini. Shalom.